Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, hayya bina naskurullah azza wa jalla, allazi qad a'tana nikmatan kasiratan, hatta nastati an najtami fi hadzal masjid al-mubarak. Sanian, salatan wa salam ala nabiyina al-karim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa minal batil ilal haq. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah gini. Salawat dan serta salam kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang dipenuhi dengan iman dan Islam. Yang kami hormati Bapak Direktur Sekolah Al-Azhar Asharif Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Adyan Simanjuntak STMM. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Asharif Sumatera Utara Al-Ustadz Didi Rianto SPDGR. Dan yang kami muliakan Ustadz kita yang akan memberikan ceramah pada malam kali ini, Al-Ustadz Dr. Haji Sugeng Wonto SAG MAG. Serta hadirin yang berbahagia, para ustadz dan ustazah dan teman-teman sekolah Islam Al-Azhar Asharif Sumatera Utara. Malam ini merupakan malam yang sangat istimewa, di mana turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Peristiwa ini disebut sebagai Nuzulul Quran. Oleh karena itu, di malam yang berbahagia ini, kita sudah mengundang tamu yang istimewa yang akan memberikan ceramah ataupun tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan tausiah ini bisa menambah ilmu kepada kita semua. Sebelum ceramah kita mulai, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahina Amar Jakwan Utapea dan sari tilawah oleh Ahina Ahmad As-Siddiqi. Kepada Amar Jakwan Utapea dan Ahmad As-Siddiqi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amar Zakwan Hutapea dan Ahmad Asidiki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara kita bisa berlangsung dengan lancar. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Direktur, Dr. Muhammad Adian Simanjunta, STMM. Kepada Bapak Direktur, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Ayahanda Bangda Dr. Sugeng Wanto MA yang sudah berhadir bersama-sama kita. Insya Allah ini adalah kehadiran pertama, dan kami berharap yang pertama itu bukan sebagai kehadiran yang terakhir. Karena setiap ilmu yang diberikan dan diajarkan kepada para santri ketika diingat dan diamalkan akan menjadi amal jariah kepada orang yang memberikan ilmu tersebut. Para manajerial, kepala sekolah, kepala madrasah yang berhadir, ustadz dan ustazah yang telah membersamai anak-anak kita, yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi akan kembali kemana? Ke rumah masing-masing. Kalau ini hari nanti Ustadz Sugeng Wanto menyatakan sudah oke, mantap, berarti boleh pulang. Tapi kalau dibilang belum mantap, kita undur pulangnya. Setuju? Enggak setuju. Setuju enggak setuju semua apa penilaian dari rating yang diberikan oleh Ustadz Sugeng Wanto. Anak-anakku sekalian, ini hari masjid-masjid di kota Medan dan di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara sudah mulai berkurang. Ketika dikatakan Allahu Akbar, sholat Isya, masih ada yang datang ke masjid. Masih banyak. Tapi ketika dilantunkan oleh Bilal, dimulainya taraweh, sudah mulai jamaahnya berkurang. Apalagi ketika taraweh sudah mulai 8 rakaat, hampir tinggal 1 saf di masjid-masjid. Jadi saya dalam hal ini menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, semakin banyak kita sholat taraweh rokaatnya, maka semakin banyak pahalanya yang kita dapat. Di usia kalian ada yang belum mukallaf, saya doktrin dan saya sampaikan untuk sholat
23 rakaat sama seperti yang dilaksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Ini hari dikatakan Sahrul Ramadan alladzi unjila fihil Quran. Ini yang akan menjadi topik pembahasan kita karena belum tentu seluruh masjid yang berada di Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan yang sama dengan kita di sekolah malam hari ini. Maka kepada anak-anakku sekalian, saya wasiatkan dan saya nasihati kepada anak-anakku sekalian untuk bisa mengambil ilmu apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Sugeng Wanto pada malam hari ini. Saya yakin kehadiran beliau akan menambah hasanah ilmu yang telah kalian pelajari di kelas, kalian pelajari dari Ustadz dan Ustazah di asrama, dan terutama pada kegiatan-kegiatan persiapan Ramadan, baik itu baligu walau kanal ayah, kultum 10 menit, kemudian persiapan safari Ramadan dengan tema adalah Nuzulul Quran. Semoga pada malam hari ini kita bersama-sama dilihat oleh para ulama, para umaro, dan juga para orang-orang tua kita yang menyaksikan melalui live streaming. Mereka akan sangat bangga dengan calon-calon pemimpin masa yang akan datang karena masih berkhidmat dan husuk di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga anak-anakku yang ngantuk, coba hilangkan, sampaikan sama ngantuknya, tolong 1 jam ke depan saya tidak ngantuk. Coba, 1, 2, 3, ngantuk 1 jam ke depan tidak boleh ngantuk. 1, 2, 3. Oke, berarti sudah yang ngantuk tidak boleh ngantuk. Ustadz dan Ustazah, yang ngantuk tolong diperhatikan karena satu kata yang tidak didengar dengan baik bisa menjadi perbedaan makna. Karena kantuknya bisa berdampak terhadap kesalahan tafsir apa yang disampaikan oleh Ustadz yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah, dan terima kasih kepada anak-anakku yang mau menerima ilmu dengan ikhlas. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah yang akan dibawakan Ustadz Dr. Haji Sugeng Wanto, SAG, MAG, dengan tema Nuzulul Quran Mukjizat yang Abadi, membumikan Al-Quran di lingkungan sekolah. Kepada Ustadz Dr. Haji Sugeng Wanto, SAG, MAG, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam terbang dekat. Kasih pantun dulu kayaknya ya. Burung balam terbang dekat. Walaupun dekat tapi tinggi. Santrinya banyak tapi jawab salam tidak semangat. Mesti diulang sekali lagi. Maling kundang anak durhaka. Masa cakep masa maling kundang anak durhaka kok cakep ya? Enggak cakep bilang. Ulang ya, maling kundang anak durhaka. Enggak cakep ya.
dikutuk jadi batu di tepi dermaga. Enggak cakep ya. Ini baru santri-santri Al-Azhar Asy-Syarif luar biasa. Mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Yuk sama-sama. Shadaqallahul adzim. Semangat kenapa? Ayo ulang. 1, 2, 3. Baik, karena sudah ditutup dengan shadaqallahul azim, demikian tausiah saya, gitu ya. Orang Ustadz suruh kok ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Awalan hayya bina an naskura ilallahi azza wa jal. Qad a'tana fursatan wa hidayah hatta an nastati'al hadir fi hadzal makan syarif fi hadzal masjidil mubarak. Saniyan salatan wa salaman daimin mutalazzimin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Mumtaz, luar biasa ya. Firstly, let's thank to Allah, the Almighty, who has been giving us time and opportunity until we can attend in this happy place, happy time in our mosque. Secondly, peace and salutation be with our Prophet Muhammad, peace be upon him, who has guided us from darkness to enlightenment. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bunga mawar, bunga melati adalah nama-nama bunga. Bunga mawar, bunga melati harumnya sungguh memikat. Apa kabar?
santriwan, santriwati Al-Azhar Asy-Syarif semuanya sehat? Insyaallah. Alhamdulillah. Sama kita hormati, kita muliakan ya. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Direktur Pondok Pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Islamic Boarding School, yaitu Ustadz kita ya, Tuan Guru kita Dr. Muhammad Adian Simanjuntak STMM. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, barokah usianya, karena baru saja juga genap usia 45 tahun. Ya Mas ya. Udah lewat ya, udah lewat ya. Mudah-mudahan barokah selalu, tentunya bersama dengan orang tua kita, pembina di pondok pesantren ini, yaitu ayahanda guru kita Dr. Haji Maratua Simanjuntak, yang kemarin juga baru berusia 78 tahun. Kita doain semoga beliau juga sehat walafiat, panjang umur dalam limpahan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hormat yang sama tentunya kepada seluruh manajemen pondok pesantren dan juga kepada para asatidzah, para dewan guru, ya, mu'alim atau mu'alimah, dan tentunya wabil khusus buat para santri. Tentunya pondok pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Islamic Boarding School yang alhamdulillah pada malam hari ini masih tetap istiqomah melaksanakan Qiyamul Lail. Luar biasa. Saya pikir Pak Direktur satu-satunya pondok pesantren ya yang melaksanakan Qiyamul Lail atau sholat sunat tarawih 23 rakaat. 23 rakaat ya. Luar biasa ini ya. Nampak kalau wajah soleh soleha semuanya ya. Nampak kalau wajah-wajah ahli ibadah semuanya ya. Nampak kalau wajah-wajah pejuang semuanya ya. Walaupun 23 rakaat tetap ya maju terus, pantang mundur ya. Tadi saya sempat datang tadi ya dan menyaksikan ya santriwan santriwati melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir di ujung-ujung. Saya lihat luar biasa semangatnya ya. Nanti di ujung akan saya kasihlah poin ya, apakah bisa segera pulang ke rumah atau lanjut dulu sampai bulan Idul Fitri. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya semuanya oke, luar biasa. Santriwan santriwati yang hadir pada malam hari ini, saya juga doakan kalian semua semoga senantiasa dalam limpahan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik. Pada malam hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan di hadapan para santri di pondok pesantren yang sangat luar biasa ini. Beruntunglah kalian, berbahagialah kalian. Banyak-banyak kalian bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua karena diberikan kesempatan bisa dididik di pondok pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Islamic Boarding School ini. Ya, ini nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi wasilah, jadi asbab kalian jadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Amin. Insyaallah, saya lihat dari wajah-wajah kalian ini ada yang bakalan jadi calon presiden Republik Indonesia kayak belah sini saya ini. Amin, amin ya. Kayaknya banyak juga ini yang sebelah kiri saya bakalan jadi menteri ini insyaallah ya. Amin ya. Banyak juga wajah-wajah calon-calon dokter saya lihat di depan saya ini. Luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan banyak juga calon-calon eksekutif muda ini. Eksmut, pengusaha-pengusaha sukses. Banyak bakalan jadi orang kaya raya nih, konglomerat nih. Kayaknya lebih banter yang ini ya, konglomerat ya. Iya, yang di sana kayaknya juga wajahnya luar biasa. Wajah-wajah istri-istri konglomerat kayaknya bakalan.
Orang sukses lah semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita malam ini peringatan Nuzulul Quran. Sama-sama dulu kita awali yuk. Kita baca doa bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nurau wa hudau. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ramadan ini para santri istimewa. Salah satu keistimewaan Ramadan ini, malam ini kita peringati nuzulul Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Salah satu istimewanya Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah kita, Allah berikan kesempatan berada di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci yang mulia, Syahrun Karim. Bulan yang agung, Syahrun Azim, Syahrun Mubarak. Berbahagia kalian bisa di pondok pesantren, di ma'had ini, di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan barokah hidup kita, barokah untuk kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal. Ada sebuah riwayat kecil, sederhana ya. Adik-adik lah atau anak-anak santriwan santriwati kita semua yang dirahmati Allah. Dari sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Dia pernah bercerita begini. Dulu ada dua orang laki-laki masuk Islam bareng-bareng. Mu'alafnya sama. Lalu kemudian setelah itu ada seruan untuk jihad fisabilillah. Untuk berperang melawan orang-orang kafir. Dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Dalam rangka jihad fisabilillah. Yang satu daftar untuk jadi peserta jihad fisabilillah. Qadarullah, takdir Allah, ia bertemu dengan ajalnya. Mati dalam keadaan berperang, berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Maka mati orang seperti ini disebut dengan syahid. Tuh, ya. Yang satu lagi diberikan kesempatan oleh Allah umurnya lebih. Matinya biasa saja. Wafat di atas tempat tidur. Meninggal. Tolha bin Ubaidillah, sahabat baginda Rasulullah ini, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi. Dalam mimpinya dia melihat dua orang laki-laki ini berada di depan pintu surga. Pengen masuk surga? Pengennya biasa aja atau banget? Alhamdulillah. Sekarang mau masuk surga? Kalau sekarang matilah kami Pak Ustadz. Nanti insya Allah ya. Dari wajahnya nampak calon-calon penghuni surga ini ya. Amin ya Rabbal. Anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Alamin. Lalu kemudian keluarlah malaikat penjaga surga. Saya tanya santri-santri semuanya, kira-kira
Siapakah yang bakalan dipersilahkan terlebih dahulu masuk ke dalam surga di antara dua orang laki-laki ini? Apakah yang satu mati dalam keadaan syahid tadi, atau yang matinya biasa saja di atas tempat tidur, wafat? Kira-kira yang dipersilakan oleh malaikat penjaga surga yang mana? Yang mati syahid, gitu ya. Yang sami'na wa mangantukna, bukan ya, bukan yang tidur ya itu ya. Oke, yang syahid itu menurut kita. Dalam mimpinya Tolha bin Ubaidillah ternyata yang dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu oleh malaikat penjaga surga adalah orang yang wafatnya biasa saja. Yang mati di atas tempat tidur itu yang dipersilahkan dulu. Sementara yang syahid itu belakangan. Tolha bin Ubaidillah heran. Dia anggap mimpinya itu istimewa. Karena apa? Mimpi tentang surga. Keheranannya itu dia ceritakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Akhirnya kemudian berita tentang mimpinya Tolha bin Ubaidillah tentang dua orang laki-laki itu viral. Kalau zaman sekarang viral itu ya. Akhirnya sampailah di telinga baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Min ayyi dzalika ta'jib. Apa yang membuat kalian heran dengan mimpinya Tolha bin Ubaidillah sehingga berita tentang mimpi ini kok kemana-mana sampai viral begitu? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami nggak heran? Harusnya kan yang masuk surga dulu yang dipersilahkan adalah yang mati syahid. Itu kan istimewa. Tapi kenapa yang matinya biasa saja, ya di atas tempat tidur wafat, itu yang dipersilahkan dulu. Apa kata baginda Rasulullah? Ini biar kita merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Di sini kita diawasi amal ibadah kita oleh muallim-muallimah kita, ustadz dan ustazah kita. Di sini kita dicek semuanya, tadarusnya, ya kan? Ibadah puasanya, kemudian ibadah wajib, ibadah sunnahnya. Luar biasa, dinikmati ini. Sehingga kita bisa merasakan kalau bisa bulan Ramadan full kita di pondok pesantren ini. Nggak usah pulang ke rumah gitu. Setuju? Enggak Pak, enggak setuju mereka rupanya. Ya, kami paham ya. Dahsyatnya Ramadan. Apa kata baginda Rasulullah? Wa adraka Ramadan, fasama, wa shalla kadza wa kadza. Ya, min sajdatin fis sanah. Fama bainahuma abadu bainas samai wal ard. Itu kata baginda Rasulullah. Memang dia, kalian pikir itu wafatnya biasa-biasa saja. Tapi Allah berikan kesempatan buat dia untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dia beribadah di bulan suci Ramadan. Dia laksanakan ibadah puasa. Fasoma. Dia mansoma Ramadana imana wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Dia laksanakan ibadah puasanya dengan iman, dengan ihtisab, dengan muasabah senantiasa untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Dia luar biasa laksanakan itu. Dia sholat tidak hanya sholat fardu, tapi sunnah qabliyah, ba'diyah. Dia sholat sunat isyraq, dia sholat sunat duha, dia sholat sunat tarawih, witir. Apalagi kayak kalian nih, ya 20 tarawih plus 3 witir, luar biasa ya. Dia sholat sunat tahajud, bangun di pertiga malam, dia perbanyak sujudnya di saat dia diberikan kesempatan lebih oleh Allah dibandingkan dengan yang mati dalam keadaan berjuang tadi, yang mati dalam keadaan syahid. Maka apa kata baginda Rasulullah? Amal kebaikannya jauh bila dibandingkan dengan yang wafat dalam keadaan syahid tadi. Perbandingannya kata baginda Rasulullah bainas samai wal ard, antara langit dan bumi.
Alangkah bahagia kita berada di bulan suci Ramadan. Di pondok pesantren ini kita bisa menguatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan ini jadi ladang, ya, wasilah kebaikan buat kita. Dan insya Allah ini menjadi jalan buat kita jadi orang sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Maka salah satu kenikmatan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan ini adalah bersama-sama kita membaca ayat-ayatnya Allah, membaca kitab suci Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kita mentadarrusi, saling kita menyimak, saling belajar, saling mengingatkan, saling membenahi bacaan kita, ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca. Dan kita kemudian pahami maknanya, dan kemudian bagaimana kita amalkan makna itu, kita dawamkan di sekolah kita atau di pondok pesantren kita. Oh, luar biasa. Itulah yang disebut insya Allah dengan ahlul Quran, sahabat Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi generasi Quran, menjadi orang-orang yang cinta dengan Quran. Salah satu istimewanya Ramadan itu, ya, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya, ya, oleh qori kita, dan juga diterjemahkan artinya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Inilah ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah bertahanus, ya, atau beruzlah di mana? Gua Hira. Saat baginda Rasulullah usianya berapa tahun? 40 tahun. Itu. Mendapatkan wahyu yang pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini yang menjadi kekuatan buat kita untuk menjadi generasi sukses, generasi Qurani Rabbani yang bisa bersaing di era global, insya Allah. Ya, yang kuat intelektualitasnya, yang kuat ilmunya, tapi juga kuat adabnya, akhlaknya. Karena nggak bisa dipungkiri, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bisa yakin dan percaya kok. Kalian mendengarkan tausiah saya pada malam hari ini luar biasa. Husuk. Ya, ada yang saya pikir astuti, asal tunduk, tidur. Ya, kayaknya udah mulai ada yang sami'na wa mangan tu'na, ya, bukan sami'na wa atokna, ya. Udah mulai banyak yang ngantuk. Ingat ya, jambu klutuk dipangan uler. Yang ngantuk kawannya iler. Yuk, siapa yang ngantuk? Tengok yang nggak ngantuk. Itu. Yang nggak ngantuk, tengok yang ngantuk. Insya Allah nggak ngantuk. Saya nggak lama-lama, karena saya sering dibilang sama kiai saya, Pak Direktur, ya, Sak Sugeng kalau ceramah jangan lama-lama. Perhatikan jemaahmu yang ada di depan. Kalau sudah duduknya berubah lebih dari 3 kali, ya, maka segeralah disudahi. Ya. Saya udah lihat ini akhirnya ada 2 kali kamu, ya. Kalau sekali lagi kamu selonjorkan kakinya, nanti berhenti saya ceramah. Kita gak panjang-panjang, gak lama-lama, insya Allah ambil hikmahnya. Ya, targetnya jadi generasi Quran. Kalau ciri khas generasi Quran ini membumikan Al-Quran di lingkungan sekolah. Itu contoh, itu ciri khas generasi Quran. Mampu membumikan Al-Quran di lingkungan sekolah kita, di pondok pesantren yang kita cintai ini. Karena kalau generasi Quran itu namanya juga ahlul Quran, juga sahabat Al-Quran. Siapa yang disebut dengan sahabat Al-Quran? Ciri khasnya adalah al-mulazimina bitilawatil Quran. Melazimkan, mendawamkan, membaca Al-Quran. Apalagi ciri khas wal amilani, wal amilina. Dan mengamalkannya dalam kehidupan. Rajin belajar, ya. Kalau kita rajin belajar, menuntut ilmu, maka rajin pangkal pandai, ya. Malas pangkal
Bodoh, berarti rajin. Rajin itu dalam rangka supaya kita Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang kita miliki. Itu ada dalam Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajatmu dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu pengamalan dari Al-Quran. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua. Mengatakan saja tidak boleh. Apalagi menyakiti hatinya. Itu pesan Allah di dalam Al-Quran. Wala takullahuma uffin. Ya. Fala takullahuma uffin wala tanhar huma wa kullahuma qaulan karima. Jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua kita. Jangan berkata-kata kasar. Tapi berkatalah dengan penuh kelembutan. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Itu pesan Quran. Kalau kamu berbakti kepada kedua orang tua, membuat bahagia ayah ibumu, bapak dan mamamu, papa dan mamamu, abi dan umimu, ya, kamu pengamal Quran. Setuju? Kalau kamu ya sama guru, sama muallim, sama muallimah punya adab yang baik, itu juga pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Berarti kalau kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, kita sahabat Quran. Kalau sudah sahabat Quran, kata baginda Rasulullah, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat Quran itu akan menjadi syafaat buat kita, sahabat-sahabat Al-Quran itu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Insyaallah ya, santri-santri di sini beradab dengan adab Al-Quran. Karena tadi saya katakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu penting, tapi adab ternyata jauh lebih penting. Saya mengutip, ini peribahasa Arab, tapi ini selalu diungkapkan, selalu dibacakan, selalu dikutip oleh ayahanda Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu guru kita semuanya ya. Beliau adalah pembina di pondok pesantren ini, Dr. Kiai Haji Maratua Simanjuntak. Beliau selalu mengutip ini. Apa kata beliau ya dalam mengutip peribahasa Arab ini? Libasukum yukrimukum qoblal julus. Libas, pakaian kita ini nak, akan memuliakan kita qoblal julus, sebelum duduk. Temporer, sementara. Iya. Jabatan nanti yang bakalan kamu sandang, sebagai apapun nanti, insya Allah ada di antara kalian alumni pondok pesantren nih, Al-Azhar Asy-Syarif Islamic Boarding School. Nanti masanya bakalan bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Itu Presiden Republik Indonesia ya, ada di sini tandanya ya. Pakaiannya itu menghormati, kita menghormati presiden. Ya, kalau presiden datang luar biasa. Jangankan presiden, seandainya Bupati Kabupaten Deli Serdang datang ke tempat ini, saya yakin dan percaya ini, Pak Direktur juga sibuk ini kalau Pak Bupati datang, ya kan? Mungkin macam-macam lah, pokoknya kalau buah-buahan mungkin lebih banyak dari ini kalau Pak Bupati yang datang, ya kan? Ini kan yang datang cuman Pak Ustadz Sugengwanto. Kalau Pak Bupati, penguasa Kabupaten Deli Serdang, misalnya kan? Kenapa? Libasukum, libasnya. Libasukum. Maka tengok kalau presiden itu. Kalau ketika presiden mau duduk, ini kursi sudah steril. Ajudannya sudah standby.
ketika presiden mau duduk, itu ditarik dulu kursinya sama ajudannya. Sek, ya kan? Ketika udah dekat, sorong lagi sama ajudannya. Kenapa? Libas. Libas hukum pakaiannya itu. Di sini ada gambar tanda presidennya itu, simbol presiden. Oh, luar biasa. Orang menghormatinya karena libas. Dia presiden, pakaiannya. Dia presiden Republik Indonesia. Jadi waktu mau duduk dihormati betul. Coba kalau misalnya itu kursi untuk presiden. Lalu kemudian kamu mau duduk. Ditarik sama ajudannya. Udah dekat ditarik lagi sama dia. Apa yang terjadi? Ya, telungkup kamu. Dan jungkel, ya kan? Jatuh, ya, kedubrak, gitu ya, kan? Karena kamu libas, bukan presiden. Libas hukum, ingat, pakaian itu akan memuliakan kita sebelum duduk, temporer. Selagi pejabat, selagi penguasa, dia punya jabatan. Ketika dia tidak memberikan yang terbaik untuk rakyat yang dipimpinnya, ketika dia tidak memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, maka setelah dia tidak lagi menyandang sebagai pejabat, maka dia tidak akan dimuliakan lagi oleh masyarakatnya. Betul? Dia dimuliakan karena dia masih menjabat di negeri ini. Misalnya begitu. Jadi sementara ilmu yukrimukum ba'dal julus. Ilmu yang kita punya juga ternyata memuliakan kita ba'dal julus sesudah duduk. Artinya apa? Temporer. Hebat dia. Luar biasa retorikanya. Hebat public speakingnya. Hebat ilmunya. Tapi ketika ia punya ilmu tapi tidak menjadi contoh, tidak bisa menunjukkan adab yang baik di tengah-tengah masyarakat di sekelilingnya, maka tidak akan ada penghormatan kemuliaan buatnya. Selagi dia memiliki ilmu, dia nyampaikan, mungkin orang luar biasa terpukau dengan apa yang dia, tak ada lagi kemuliaan baginya. Tapi ternyata ya santri-santri yang dirahmati Allah, wa akhlaqukum yukrimukum qoblal julus wa ba'dal julus. Akhlak, adab, moral, etika yang kita miliki, ternyata itulah yang membuat kita mulia. Tidak hanya sebelum duduk, tapi juga setelah duduk. Artinya apa? Akhlak adab inilah yang akan membuat kita mulia sepanjang masa. Adik-adik, sepanjang hayat kita. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bak kata syair, cantik-cantik berdandan, semoleh indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi. Apa sambungannya? Kenangan. Tepuk tangan boleh? Nggak boleh. Luar biasa ya. Budi pekerti itulah yang akan mengenang kita sepanjang zaman. Kenapa baginda Rasulullah dikenang sepanjang zaman? Tuh. Kenapa walaupun kita nggak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah, tapi kita mencintainya, tapi kita merindukannya, tapi kita menyayanginya. Kalian ya, di sini saya juga membaca ya beritanya bahwa dari pondok pesantren ya, Al-Azhar Asy-Syarif Islamic Boarding School. Kalau sudah biasanya akhir tahun mau perpisahan berangkat umroh. Ziarah ke makam baginda Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Begitu bergetar jiwa kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah. Padahal kita nggak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Kita nggak pernah bertatap wajah dengan baginda Rasulullah. Tapi kita begitu mencintai. Kenapa? Karena akhlak baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah? Apa yang beliau sampaikan? Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin dikenang sepanjang zaman, mulia hidup kita, dunia akhirat, bersamalah kita dengan Al-Quran.
Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi sahabat Al-Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, tidak hanya di rumah tangga, di dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, orang tua kita, ya, kemudian kalian sebagai anak-anaknya, di situ kalian jadi contoh, ya, contoh buat abang-abang kalian, contoh buat adik-adik kalian, di rumah kalian, kalian menjadi contoh karena kalian di sini dididik di pondok pesantren ini, itu luar biasa. Kalian bumikan Al-Quran di rumah kalian, kalian sinari, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kalian, rumah kita dengan tilawah Al-Quran. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Inilah makna kita, ya, membumikan Al-Quran sesuai dengan tema kita pada malam yang berbahagia ini. Kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi saya? Berapa menit lagi? Selesai ya? Sudah Ustadz, habis Ustadz, gitu kan? Soalnya kayak mau istirahat lagi, gitu kan? Besok mau sahur lagi, gitu kan? Insyaallah. Oke, terakhir. Udah berapa kali saya bilang terakhir? Udah gak terhitung. Ini terakhir betul ya. Tadi saya sampaikan bahwa ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu, yang sudah dibaca, sudah diterjemahkan, ini jadi landasan, ya, filosofis kehidupan kita. Kalau ingin sukses dan bahagia. Menarik ini. Kenapa kok Allah bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal. Iqra dari kata apa itu? Qara'a, yaqra'u Qur'anan, ya, bentuk fi'il amarnya Iqra, bacalah, gitu. Banyak kata yang lain juga bermakna membaca. Contoh kata tala yatslu, tilawatan, ya kan? Bentuk amarnya utslu, bacalah, sama juga. Tapi kenapa ketika di ayat pertama Allah turunkan kepada baginda Rasulullah menggunakan kata Iqra, bukan utslu bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Agar apa? Agar kita umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi makhluk pembaca, makhluk Iqra. Karena Iqra itu, kata Qara itu maknanya jauh lebih dalam. Kalau kita sudah Iqra itu membaca bil fahmi, dengan memahami. Kalau kita membaca dengan menggunakan kata tilawah, ya utslu, itu tidak dengan memahami. Tapi walaupun kita baca, kita tidak faham apa yang terkandung dalam Al-Quran, itu pun al-muta'abbadu bitilawati. Kita beribadah, berpahala kita membacanya. Dan akan membuat hati kita tenang dan tentram. Walau membaca Quran, menghafalnya, tidak tahu kita maknanya. Tapi kita ternyata disuruh agar kita lebih kuat kualitasnya untuk membaca dan memahaminya dan mengamalkan dalam hidup kita, membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan Iqra itu. Santri-santri yang dirahmati Allah, maka kita harus masuk ke wilayah itu. Kalau sudah itu Iqra wa rabbukal akram, pasti Allah akan angkat harkat martabat derajat kita. Allah pasti akan berikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hanya membaca, tapi kemudian kita melangkah untuk memahami, mentadabburinya, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Di lingkungan madrasah kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pondok pesantren yang kita cintai ini. Tidak hanya kita hiasi dengan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi juga kita isi dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita isi juga bagaimana pengamalan kita terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Adab kita adalah adab-adab Al-Quran. Itulah yang disebut dengan Iqra, falsafah Iqra. Kalau itu kita lakukan, pasti Allah akan angkat dan muliakan derajat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pikir ini yang menjadi hal-hal yang sangat penting buat kita untuk mewujudkan apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, ya, para santri yang dirahmati Allah.
membumikan Al-Quran di lingkungan sekolah atau di pondok pesantren kita. Yuklah kita beradab dengan adab Al-Quran. Ya, insya Allah beribadah dengan khusyuk itu sesuai dengan pengamalan Al-Quran. Berbakti kepada kedua orang tua, ya, berperilaku lemah lembut. Pokoknya membanggakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Itu adalah perintah dalam Al-Quran. Bersahabat ya, dengan baik. Jangan sampai ada yang saling mengejek, saling menghina, saling membuli. Ya, ingat ya, kita diperintahkan untuk menjunjung tinggi persaudaraan, kebersamaan di antara kita. Saling menguatkan, saling membesarkan, saling menjaga. Tidak boleh membuka aib saudara kita sendiri dan sebagainya. Itu adalah nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kita di sini belajar dengan rajin menuntut ilmu. Derajat kita itu nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Di sini kita berakhlak, beradab, menjunjung tinggi, sopan terhadap yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Di sini kita saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling memaafkan. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Bagaimana kita misalnya makan dengan tertib. Kita mulakan dengan membaca doa dan mengakhirinya juga dengan ketertiban juga. Tidak membuang sampah sembarangan. Kita ciptakan lingkungan yang asri, yang bersih. Tertata dengan baik, dengan rapi. Sampah kita buang ke tempatnya. Kalau ada sampah yang nampak lalu kemudian kita ambil sebagai bentuk kebaikan. Itu pengamalan kita terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak kita biarkan misalnya kita meletakkan sandal di depan. Lalu kemudian berserak kita tata. Itu pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Kedisiplinan. Tidak kita misalnya sepak sendal kawan kita sehingga jauh. Atau kita sembunyikan sendal kawan kita. Atau kita membawa sendal yang bukan sandal kita. Ingat ya, itu sesuatu yang hubungannya dengan pengamalan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Kita mulakan dari diri kita. Insya Allah. Dari hal yang terkecil. Mudah-mudahan pengamalan dari yang terkecil itu akan membuat kita semakin disiplin, semakin teguh, semakin gigih, dan semakin beradab seperti adabnya Al-Quran. Dan Allah akan memberikan kita takdir kesuksesan dan menjadikan kita orang-orang yang mampu berguna bagi bangsa dan agama yang kita cintai ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai kali ini yang menjadi kesimpulan kita. Pak Direktur, mohon izin, mohon maaf kalau tidak begitu berkenan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mudah-mudahan menjadi spirit buat kita untuk menjadi generasi Qurani, generasi Rabbani. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk dalam ahlul Quran, sahabat Al-Quran. Dan Allah muliakan, Allah angkat harkat martabat derajat kita dunia dan juga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita tutup dengan Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kita doa ya. Sama-sama kita bermunajat di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Ala hadhin niyah likulin niyatis salihah. Liniyatina ya Allah bihadal majlisis syarif. Bibarakatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana taqabbal a'malana wa maqasidana wa hawaijana. Khususan ala hadin niyah likullin niyatis salihah. Liniyatis sahibil jamaah. Fi hadal majlisis syarif. Fi hadal
Ma'had Al-Azhar Al-Sharif Islamic Boarding School di hadzal makanil mubarak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana taqabbal siyamana siyamar Ramadan. Wa taqabbal a'malana wa min kulli ibadatina fi hadzal syahri Ramadan. Wa taqabbal qira'atana min qira'atil Qur'an fi hadzal syahri Ramadan. Ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an. Ij'alna ya Allah min sahabatil Qur'an. Ya Rahman ya Rahim irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masaikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah, di malam hari ini, di malam 17 dari bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kami berkumpul di majelis yang Engkau muliakan ini. Bermunajat kami kepadamu, bermohon kami kepadamu. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan kemuliaan dari apa yang kami lakukan malam hari ini. Memperingati nuzulul Quran. Ya Allah, berkahilah, ridhoilah. Keberkahan dan keridhoan-Mu lah yang senantiasa kami dambakan, yang senantiasa kami harapkan. Agar kami bahagia, bahagia di dunia ini, bahagia kelak di akhirat nanti. Keberkahan-Mu lah, duhai Allah, yang senantiasa kami harapkan, kami dambakan. Agar kebahagiaan, agar ketenangan, ketentraman Engkau berikan kepada orang tua kami, orang-orang yang kami sayangi dan cintai dalam kehidupan kami di dunia ini. Duhai Allah, jadikanlah majelis yang Engkau muliakan ini sebagai jalan ya Allah. Engkau istiqomahkan kami dalam hidayah-Mu. Engkau istiqomahkan kami dalam melakukan kebaikan. Engkau istiqomahkan kami duhai Allah untuk mempersiapkan diri kami agar kami menjadi generasi yang unggul. Generasi yang mampu bersaing nanti di era global. Generasi yang mampu bersaing sampai ke dunia internasional. Generasi yang ke depan akan menjadi kawah candra di muka di negeri yang kami cintai ini. Generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di negeri ini. Generasi yang ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri yang kami cintai ini. Generasi yang akan menjadikan negeri kami ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mahrifah loh jinawi, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Rabb. Generasi yang senantiasa mendambakan keberkahan dan keridhaan-Mu untuk negeri yang kami cintai ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Rabbal Alamin. Doa ya Allah, jadikan majelis yang mulia ini menjadi asbab. Engkau berikan kemuliaan buat ayah dan emak kami. Buat bapak dan ibu kami. Buat kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, angkatlah harkat martabat derajat kedua orang tua kami. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kedua orang tua kami. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki buat kedua orang tua kami seluas-luasnya ya Allah. Ya Allah, berkahilah, ridhoilah rezeki yang Engkau amanahkan kepada kedua orang tua kami. Doa ya Allah, jadikanlah majelis yang mulia ini ya Allah sebagai asbab kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Menjadi jalan kami bisa menciptakan senyum bahagia buat ayah dan emak kami. Kami bisa membuat bangga kedua ayah dan ibu kami, kedua orang tua kami. Ya Allah, mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sailin, ya Arhamar Rahimin. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk
menuju kebahagiaan di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Ya munawwirul qulub, nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir buyutana bitilawatil Qur'an wa aksin akhlaqana bi khuluqil Qur'an wa karimna warfa' darajatana bi karamatil Qur'an wahdina bi hidayatil Qur'an waj'alna ya Allah min ahlil Qur'an ودخلنا الجنة يا رحمن يا رحيم بشفاعة القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Direktur, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pohon selasih di tepi laman, pohon dadap tepi pandan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Sugengwanto, SAG, MAG, yang telah memberikan ceramah ataupun tausiah. Mudah-mudahan dengan ceramah tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua dan terkhusus kepada anak-anak murid sekolah Al-Azhar As-Sarif Sumatera Utara. Acara selanjutnya pemberian souvenir ataupun hadiah kepada penceramah kami. Kami undang Bapak Direktur Dr. Muhammad Adian Simanjuntak STMM untuk memberikan souvenir ataupun cenderamata kepada penceramah serta sesi foto bersama. Dan kami panggil untuk seluruh ustadz untuk mengikuti foto bersama. Alhamdulillah telah berakhirlah acara kita.
Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di acara Nuzulul Quran tahun depan. Mohon maaf apabila ada salah. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada hadirin kami mohon maaf. Saya Arafiul Majid kelas 7 Al-Zarawi. Dan saya Rizky Parji Siregar dari kelas 7 Al-Jarawi. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.